warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah 1. Melihat regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Observasi. Keempat adalah wawancara. Dan yang terakhir, kelima adalah simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumen bukti pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sudah sobat susun sendiri. Sobat sehat, ini video saya yang ke-206 akan membahas 6 sasaran keselamatan pasien. Sebelum melihat video 207, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 203, 204, 205, dan 206. Yuk, kita bahas 6 sasaran keselamatan pasien. Tujuan SKP adalah untuk menggiatkan perbaikan-perbaikan tertentu dalam soal keselamatan pasien. Sasaran-sasaran dalam SKP menyoroti bidang-bidang yang bermasalah dalam perawatan kesehatan, memberikan bukti dan solusi hasil konsensus yang berdasarkan nasihat para pakar. Dengan mempertimbangkan bahwa untuk menyediakan perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi, diperlukan desain sistem yang baik. Sasaran biasanya sedapat mungkin berfokus pada solusi yang berlaku untuk keseluruhan sistem. Sasaran keselamatan pasien nasional, apa itu? Di Indonesia, secara nasional untuk seluruh Pasienkes diperlakukan sasaran keselamatan pasien nasional yang terdiri dari SKP 1 adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. SKP 2 meningkatkan komunikasi yang efektif. SKP 3 meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. SKP 4 memastikan lokasi pembedahan yang benar. Prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. SKP 5 mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. SKP 6 mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Kita akan bahas satu persatu. Sasaran 1, mengidentifikasi pasien dengan benar. Fasilitas pelayanan kesehatan menyusun pendekatan untuk memperbaiki ketepatan identifikasi pasien. Maksud dan tujuannya adalah kesalahan karena keliru pasien sebenarnya terjadi di semua aspek diagnosis dan pengobatan. Keadaan yang dapat mengarahkan terjadinya error atau kesalahan dalam mengidentifikasi pasien adalah pasien yang dalam keadaan terbius atau tersedasi, mengalami disorientasi atau tidak sadar sepenuhnya, mungkin bertukar tempat tidur, kamar, lokasi di dalam Pasienkes, mungkin mengalami disabilitas sensori atau akibat situasi lain. Tujuan ganda dari sasaran ini adalah pertama, untuk dengan cara yang lebih dipercaya atau reliable mengidentifikasi pasien
sebagai individu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan. Dan kedua, untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Kebijakan dan atau prosedur yang secara kolaboratif dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi. Khususnya proses yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah, atau produk darah, pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis atau memberikan pengobatan atau tindakan lain. Kebijakan dan atau prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien dengan dua nama pasien. Nomor identifikasi menggunakan nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang, yaitu identitas pasien dengan barcode atau cara lain. Nomor kamar atau lokasi pasien tidak bisa digunakan untuk identifikasi. Kebijakan dan atau prosedur juga menjelaskan penggunaan dua pengidentifikasi atau penanda yang berbeda pada lokasi yang berbeda di Fasienkes, seperti di pelayanan ambulatori atau pelayanan rawat jalan yang lain, unit gawat darurat atau kamar operasi. Identifikasi terhadap pasien koma yang tanpa identitas juga termasuk. Suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan atau prosedur untuk memastikan telah mengatur semua situasi yang memungkinkan untuk diidentifikasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 1. Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. 2. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah. 3. Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis pasien, identifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan atau prosedur. 4. Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi. Selanjutnya sasaran 2, yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Fasilitas plan kesehatan menyusun pendekatan agar komunikasi di antara para petugas pemberi perawatan semakin efektif. Maksud dan tujuan adalah komunikasi efektif yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh resipien atau penerima akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat secara elektronik, lisan, atau tertulis. Komunikasi yang paling mudah mengalami kesalahan adalah perintah diberikan secara lisan dan yang diberikan melalui telepon bila diperbolehkan peraturan perundang-undangan. Komunikasi lain yang mudah terjadi kesalahan adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis, seperti laboratorium klinis menelpon unit pelayanan pasien untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara segera atau situ. Fasienkes secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan atau prosedur untuk perintah lisan atau melalui telepon, termasuk menuliskan atau memasukkan ke komputer perintah secara lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima informasi. Penerima membacakan kembali atau read back perintah atau hasil pemeriksaan dan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dituliskan dan dibacakan ulang dengan akurat atau untuk obat-obatan yang termasuk obat Norum, Lassa dilakukan eja ulang.
Kebijakan dan atau prosedur mengidentifikasi alternatif yang diperbolehkan bila proses pembacaan kembali atau readback tidak memungkinkan, seperti di kamar operasi dan di dalam situasi gawat darurat atau emergensi di IGD atau ICU. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 1. Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. 2. Perintah lisan dan melalui telepon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. 3. Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberikan perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. 4. Kebijakan dan prosedur mendukung praktek yang konsisten dalam melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan melalui telepon. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan bahas sasaran yang ketiga, yaitu meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Fasilitas Plan Kesehatan mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Maksud dan tujuan adalah bila obat-obatan adalah bagian dari rencana pengobatan pasien, maka penerapan manajemen yang benar atau penting krusial untuk memastikan keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai atau high alert medication adalah obat yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan atau error dan atau kejadian sentinel atau sentinel event. Obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome. Demikian juga obat-obatan yang tampak mirip atau ucapannya mirip. Misalnya nama obat, rupa, ucapan mirip atau norum, atau look alike, sound alike atau lasa. Daftar obat-obatan yang sangat perlu diwaspadai tersedia di WHO. Yang sering disebut-sebut dalam isu keamanan obat adalah pemberian elektrolit konsentrat secara tidak sengaja. Misalnya kalium, potasium klorida sama dengan 2 mili ekuivalen per mililiter atau yang lebih pekat. Kalium atau potasium fosfat sama dengan atau lebih besar dari 3 milimol atau mililiter. Natrium garing sodium klorid lebih pekat dari 0,9% dan magnesium sulfat sama dengan 50% atau lebih pekat. Kesalahan ini bisa terjadi bila staf tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit asuhan pasien, baik dengan unit asuhan pasien bila perawat kontrak tidak diorientasikan sebagaimana mestinya terhadap unit asuhan pasien atau pada keadaan gawat darurat atau emergensi. Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah mengembangkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai, termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Fasiankes secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan atau prosedur untuk menyusun daftar obat-obat yang perlu diwaspadai berdasarkan datanya sendiri. Kebijakan dan atau prosedur juga mengidentifikasi area mana yang membutuhkan elektrolit konsentrat secara klinis sebagaimana ditetapkan oleh petunjuk dan praktek profesional seperti di IGD atau kamar operasi, serta menetapkan cara pemberian label yang jelas serta bagaimana penyimpanannya di area tersebut sedemikian rupa sehingga membatasi akses untuk mencegah pemberian yang tidak disengaja atau kurang hati-hati. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 1.
kebijakan dan atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, lokasi, pemberian label, dan penyimpanan obat-obat yang perlu diwaspadai. 2. Kebijakan dan prosedur diimplementasikan. 3. Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien, kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak disengaja di area tersebut bila diperkenankan kebijakan. 4. Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien harus diberi label dengan jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat atau restriktif. Sasaran keempat adalah memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pasien yang benar. Fasilitas plan kesehatan mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Maksud dan tujuan adalah salah lokasi, salah prosedur, salah pasien operasi adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan biasa terjadi di Fasiankes. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, atau kurang tidak melibatkan pasien dalam penandaan lokasi atau site marking, dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi. Di samping itu juga asesmen pasien yang tidak adekuat, penelaan ulang catatan medis tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim bedah, permasalahan yang berhubungan dengan resep yang tidak terbaca atau illegible handwriting, dan pemakaian singkatan adalah merupakan faktor-faktor kontribusi yang sering terjadi. Fasiankes perlu untuk secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan atau prosedur yang efektif dalam mengeliminasi masalah yang mengkhawatirkan ini. Kebijakan termasuk definisi dari operasi yang memasukkan sekurang-kurangnya prosedur yang menginvestigasi dan atau mengobati penyakit dan kelainan atau disorder pada tubuh manusia dengan cara menyayat, membuang, mengubah, atau menyisipkan kesempatan diagnostik atau terapeutik. Kebijakan berlaku atas setiap lokasi di Fasiankes di mana prosedur itu dijalankan. Praktek berbasis bukti seperti yang diuraikan dalam Surgical Safety Checklist dari WHO Patient Safety tahun 2009, juga di The Joint Commission Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery. Pendandaan lokasi operasi melibatkan pasien dan dilakukan dengan tanda yang segera dapat dikenali. Tanda ini harus digunakan secara konsisten di seluruh Fasiankes dan harus dibuat oleh orang yang akan melakukan tindakan. Harus dibuat saat pasien terjaga dan sadar, jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai pasien disiapkan dan diselimuti. Lokasi operasi ditandai pada semua kasus, termasuk sisi atau laterality, struktur multiple, jari tangan, jari kaki, lesi, atau multiple level atau tulang belakang. Maksud dari proses verifikasi praoperatif adalah untuk 1. Memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar. 2. Memastikan bahwa semua dokumen, foto atau image, dan hasil pemeriksaan yang relevan tersedia diberi label dengan baik dan dipampang. 3. Memverifikasi keberadaan peralatan khusus dan atau implan-implan yang dibutuhkan.
Tahap sebelum in-sisi atau time out memungkinkan setiap pertanyaan yang belum terjawab atau kesimpang siuran dibereskan. Time out dilakukan di tempat tindakan yang akan dilakukan, tepat sebelum dilakukan tindakan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan suatu tanda yang jelas dan dapat dimengerti untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien di dalam proses penandaan atau pemberian tanda. 1. Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan suatu checklist atau proses lain untuk memverifikasi saat preoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat, dan fungsional. 2. Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur sebelum in-sisi atau time out tepat sebelum dimulainya suatu prosedur atau tindakan pembedahan. 3. Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung keseragaman proses untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan tindakan pengobatan gigi atau dental yang dilaksanakan di luar kamar operasi. Berikutnya sasaran 5 yaitu mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Di sini fasilitas pelayanan kesehatan mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Maksud dan tujuannya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan praktisi dalam kebanyakan tatanan pelayanan kesehatan dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan kesehatan. Infeksi umumnya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan, termasuk infeksi saluran kemih terkait kateter, infeksi aliran darah atau bloodstream infection, dan pneumonia yang seringkali dihubungkan dengan ventilasi mekanis. Pokok dari eliminasi infeksi ini maupun infeksi lain adalah cuci tangan atau hand hygiene yang tepat. Pedoman hand hygiene yang berlaku secara internasional bisa diperoleh dari WHO. Fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai proses kolaboratif untuk mengembangkan kebijakan dan atau prosedur yang menyesuaikan atau mengadopsi pedoman hand hygiene yang diterima secara umum untuk implementasi pedoman ini di Pasienkes. Ini sudah pernah kita bahas di dalam PPI pada situasi pandemi COVID-19 di Puskesmas. Kegiatan yang dilaksanakan pertama di fasilitas pelayanan kesehatan mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum, antara lain dari WHO Patient Safety. 2. Fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan program hand hygiene yang efektif. 3. Kebijakan dan atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Sobat Sehat, sekarang kita akan membahas sasaran 6, yaitu mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Fasilitas pelayanan kesehatan mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh. Maksud dan tujuan, jumlah kasus jatuh menjadi bagian yang bermakna penyebab
cedera pasien rawat inap. Dalam konteks populasi atau masyarakat yang dilayani, pelayanan yang diberikan dan fasilitasnya, fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa meliputi riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap obat dan konsumsi alkohol, penelitian terhadap gaya atau cara jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Program ini memonitor baik konsekuensi yang dimaksudkan atau yang tidak sengaja terhadap langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi jatuh. Misalnya, penggunaan yang tidak benar dari alat penghalang atau pembatasan asupan cairan bisa menyebabkan cedera, sirkulasi yang terganggu, atau integrasi kulit yang menurun. Program tersebut harus diterapkan di Pasienkes. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, 1. Pasienkes menerapkan proses asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan. 2. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko. Demikianlah Sobat Sehat, di video 207 ini kita telah membahas tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien pada lampiran. Kita akan bertemu kembali di video 208 untuk membahas tentang 7 langkah menuju keselamatan pasien. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.